kalau kita lihat Sakatatal ini kan sudah membuka semua nih secara gamblang ya. Secara gamblang bahwa adanya tindakan kekerasan. Ibtu Rudiana kan dalam posisi berbahaya. Kebohongan yang kecil hanya bisa ditutupi kebohongan yang besar. Sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina kini memasuki babak baru. Jika dulu publik hanya mendengar para terpidana mendapat berbagai penyiksaan, kini dalam sidang PK yang digelar secara maraton, ke-6 terpidana yang dihadirkan sebagai saksi secara gamblang menyebut jika dirinya mendapat perlakuan intimidasi dan berbagai penyiksaan yang dilakukan oknum kepolisian. Sontak saja kesaksian ke-6 terpidana disambut rasa kaget oleh publik. Kini sorotan tajam mengarah pada Ibtu Rudiana. Publik pun mendesak agar Ibtu Rudiana dapat dihadirkan sebagai saksi. Atau paling tidak, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah tudingan ke-6 terpidana benar adanya. Atau sebaliknya, dusta alias mengada-ngada. Melihat adanya saksi-saksi ya yang sudah dihadirkan di dalam sidang PK ya. Ini kan saksi ini kan ada beberapa saksi nih yang dikumpulkan nih. Tentunya dari 16 saksi, ada 16 saksi ya pada hari ini kan. Terus saksi itu apakah dari saksi-saksi 16 tersebut adalah ada sebagian menjadi saksi mahkota. Artinya saksi mahkota ini saksi yang benar-benar mengungkap sebuah kejadian. Nah ini kalau kita lihat Sakatatal ini kan sudah membuka semua nih secara gamblang ya. Secara gamblang bahwa adanya tindakan kekerasan ya di luar batas kewajaran daripada proses penangkapan pada waktu itu dan juga pada waktu dia dimasukkan ke sel. Nah ini kan sangat amat bahwa tidak ada peri kemanusiaan dan tidak tidak menerima keadilan yang beradab. Tentunya ini sudah jelas-jelas melanggar undang-undang ya. Nah, saya lihat di sini ini adalah satu bukti bahwa ya bentuk daripada proses hukumnya sudah jelas-jelas ini sangat tidak adil, di mana apakah orang yang sudah ditangkap belum tentu dia bersalah dan akhirnya dia ditahan dan akhirnya diadili, apakah wajar dia menerima seperti itu kan gitu. Nah ini juga harus didalamin. Memang pada saat Saka bersaksi memang tidak dalam kondisi berada di Cirebon. Saya juga hanya mendapatkan informasi pada saat pulang dari Jakarta kemarin bahwa apa yang terjadi di persidangan mengenai Saka. Itu tapi memang saya juga kan ke Jakarta ditugaskan oleh Pak Jutek Wongso untuk mengekstraksi handphone yang dimiliki oleh Nasruddin gitu sih. Tentu saja apa yang disampaikan kan dan apa yang dinyatakan tentu saja kami upayakan mencari buktinya. Itu pula yang disampaikan Pak Jutek Wongso ketika kemarin menyatakan Bu Titin pergi ke Jakarta untuk menemui seseorang yang bisa membuka. Jadi kalaupun itu bisa terbuka, tentu saja akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi di 27 Agustus 2016 itu kecelakaan. Karena sebenarnya kan saksi-saksi yang melihat kecelakaan itu kan sudah ada. Ada Ismail, ada Purnomo, ada Pak Adi gitu. Sekarang ditambah lagi Nasruddin dan mudah-mudahan dikuatkan oleh adanya handphone yang dimiliki oleh Pak Nasruddin. Tapi memang kita masih, karena ada beberapa handphone itu dia punya satu, kemudian juga sempat foto-foto itu dipindahkan karena handphone yang lama itu kan tanpa memory card gitu. Jadi mudah-mudahan dari tim Pradisi terus mengupayakan untuk bisa membuka itu. Novumnya banyak ya yang kita hadirkan. Yang dimungkinkan dalam 263 KUHP ayat 2 itu kan pertama novum ya, keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kehilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusan ya. Di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu novum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga
pertentangan di keputusan ya, satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Novum-novumnya ya antara lain lah yang sekarang ini dengan dicabutnya keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya kan keanehan-keanehan ini yang selalu kami sampaikan ya dengan kami membuat laporan polisi ke Barreskrim ya terhadap Aibtu Rudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Ya tanggapannya ya silakan saja karena itu haknya dari terpidana bahwa mereka dapat mengajukan PK dengan syarat adanya novum dan apakah ada kesalahan kekeliruan nyata dari hakim gitu aja. Jadi silakan aja. Nah, novumnya apa? Gak ada masalah kan? Kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk. Jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Semua pihak yang terkait, apakah itu Rudiana, apakah itu polisi yang lain gitu ya, nah itu bisa dijadikan saksi ya, bisa diadu itu keterangannya dengan saksi yang menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, bisa diadu itu saksinya. Nah kalau kan Rudiana sendiri nggak lihat kejadiannya, iya kan? Tidak melihat dia memproses karena dia polisi waktu itu, dia bawa aja itu prosesnya ke Polsek ke kepolisian Cirebon. Ini tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah kepolisian. Nah, kalau misalnya Ibtu Rudiana harus muncul dan lain sebagainya, masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif yang sangat terikat dengan aturan-aturan di dalam kepolisian. Jadi kalau ada seorang petinggi mengatakan bahwa itu nggak benar, saya kira yang bersangkutan harus belajar lagi tentang kode etik yang ada di kepolisian. Kita tidak boleh muncul kecuali ada izin dari atasan ataupun diwakili oleh bidang humas. Itu SOP-nya demikian, Mbak. Selain Ibtu Rudiana, nama rekan-rekan seprofesi Ibtu Rudiana seperti Anwar dan Bribka Gugun Gumilar juga sedang ramai menjadi perbincangan. Usai ketiganya disebut-sebut punya andil dalam melakukan penangkapan para terpidana. Tidak hanya menangkap, mereka juga disebut-sebut diduga melakukan tindak penganiayaan kepada para terpidana. Mendengar pengakuan ke-6 terpidana dalam sidang PK, tidak sedikit yang dibuat geram atas tindakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya yang memaksa para terpidana mengakui perbuatannya. Lantas, akan seperti apa nasib Ibtu Rudiana dan kawan-kawannya yang kini sedang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat? Dan nama Anwar itu di kepolisian di Cirebon itu bukan saya saja. Saya tidak pernah berdinas di Polres Cirebon atau di bagian narkoba, bagian reskrim. Saya tidak pernah sama sekali. Saya tidak pernah berdinas di bagian reserse. Saya dari zaman dulu pertama jadi polisi sampai sekarang belum pernah namanya dinas di reskrim atau di reserse narkoba. Sampai sekarang udah tua begini ya, sudah 20-30 tahun saya berdinas di kepolisian, belum pernah namanya saya berdinas di reserse kriminal. Saksi novum itu adalah saksi yang mencabut keterangannya tahun 2016 lalu dan merubah keterangannya, yaitu Dede dan Liga Akbar. Ya, kemudian di mana peristiwa itu adalah
mereka waktu tahun 2016 lalu memberikan kesaksian tentang bahwa ada terjadi tawuran, ya lemparan batu, ya kejar-kejaran dan sebagainya, dan hari ini mereka cabut, mereka katakan itu bohong dan tidak pernah terjadi. Nah, intinya bahwa mereka juga tidak ada di lokasi kejadian tahun 2016 lalu. Mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan penganiayaan, siksaan, kemudian mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Ibtu Rudiana kan dalam posisi berbahaya. Nah, terancam. Nah, posisi terancam ini kemudian bisa dijadikan bukti-bukti oleh Mabes Polri, Bareskrim yang sedang menangani perkaranya Ibtu Rudiana. Jadi Rudiana ini kan cuma seorang saksi, terus buat hadir buat ngapain gitu kan? Dia sudah diminta keterangannya pada saat di proses penyidikan, bukan di proses peradilan PK. Kan waktu itu juga dia kalau memang waktu diminta dihadirkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu saya kira itu memang sudah dilakukan dan itu kan sudah selesai. Nah, sekarang diarahkan kepada seolah-olah Rudiana ini membuat satu skenario. Saya merasa geli gitu ya. Ini orang-orang yang ngomong nih paham masalah hukum, tidak. Kalau skenario seorang Rudiana itu kan harus bisa didukung dengan alat-alat bukti yang bisa meyakini jaksa dan hakim bahwa kasus ini dilakukan dengan di luar perikemanusiaan sehingga dijatuhkan hukuman maksimal. Seorang Rudiana waktu itu Aib tuh bisa mempengaruhi itu, apalagi yang dikatakan membuat skenario. Saya menjadi sebagai orang hukum dan mantan penyidik juga, saya agak geli juga gitu ya, orang-orang yang ngomong ini paham tidak gitu. Kebohongan yang kecil hanya bisa ditutupi kebohongan yang besar, yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar itu akan ditutupi yang lebih besar lagi, terus sampai kebohongan itu akan bercerita. Sekarang ini adalah menurut saya adalah kebohongan itu sedang bercerita. Ya, karena bagaimanapun itu tidak akan bisa ditutupi kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya secara manusia awam pun nggak bisa membantahnya. Contoh di TKP ketika mereka didakwa, ya itu yang sering kita sampaikan, penuh dengan kejanggalan. Kalau saya ceritakan aja secara cepat ini bisa lebih dari 30 ya. Contoh, di dalam barang bukti yang dihadirkan, baik yang mengarah langsung bahwa itu pembunuhan, pisaunya yang dijadikan saksi tidak pernah ada DNA, tidak pernah ada darah. Baju tidak pernah dihadirkan, ya hanya bajunya Eki yang dihadirkan. Bajunya Vina tidak pernah dihadirkan, yang katanya ada luka tusuk. Di baju Eki tidak ada luka tusuk. Yang berikutnya katanya baju Vina atau baju Eki yang katanya dipukulin di tanah kosong. Ini adalah proses hukum, Mbak. Proses hukum itu tidak bisa kita lari ke penyidik, kemudian karena kesalahan penyidik maka terjadi kesalahan daripada hakim. Itu sangat-sangat keliru. Tadi kami sudah menyampaikan secara tertulis apa keinginan kami terhadap Pak Kapolri. Nah tadi alhamdulillah sudah diterima oleh mediator dan kita sampaikan keinginan kita cuma satu aja kok, agar Pak Kapolri mau membuka handphone dan CCTV. Nah tadi alhamdulillah tadi mediatornya sudah mulai paham dia bahwa ada 8 terpidana yang dihukum, tetapi sayangnya ada handphone dan CCTV belum dibuka. Sementara ada orang yang sudah dijatuhkan hukuman. Nah, simpel aja. Jadi permintaan kami sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Kapolri, tolong dibuka handphone dan CCTV-nya. Kalau memang Pak Kapolri ini punya niat untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, tadi juga mediator sempat mengatakan kan, ya kita berdoa aja mudah-mudahan Pak Kapolri mau membuka. Bahkan tadi dia mengatakan sempat bilang, siapa tahu Pak Kapolri bisa hadir kan, bawa handphone sama CCTV, ngebuka. Nah, kalau memang Pak Kapolrinya seperti itu kan, nah saya langsung jawab, ya kita akan sampaikan ke Pak Prabowo, ya pertahankan Kapolri seperti ini. Kalau seandainya Pak Kapolri mau membuka, tanggapannya ya positif lah ya, bisa saya katakan positif lah. Tadi dia juga mengatakan bahwa ya akan menjawab secara tertulis. Nah cuman jawabannya seperti apa kita lihat minggu depan, hari Kamis. Ada jawabannya. Tapi andai kata ternyata mereka nggak buka, kami sudah minta tadi bahwa mediasi dihentikan. Mediasi dihentikan, kita langsung masuk pokok perkaranya. Pengakuan 6 terpidana dan saksi yang dihadirkan seperti Saka Tatal dan Dede juga Liga Akbar. Mereka kompak menyebut jika Ibtu Rudiana diduga dalang di balik kejadian tersebut. Atas dasar itulah sejumlah kalangan melihat PK yang diajukan ke 6 terpidana
harus dikabulkan demi tegaknya hukum dan terungkapnya kebenaran. Sejauh ini, kesaksian yang diberikan dalam sidang PK sudah memperjelas bahwa proses penyidikan dan persidangan tahun 2016 silam sesat dan syarat dengan kejanggalan yang sukar dipercaya. Kini, kebenaran seperti telah menemukan jalannya. Bagaimanapun, kebenaran akan selalu terungkap bagaimanapun caranya. Kalau kita lihat adanya saksi yang baru muncul ya, artinya baru hadir di dalam persidangan dan dia bisa mengungkapkan sepenuhnya dan bahkan bukti-bukti yang dia sampaikan kepada majelis di proses di fakta sidang tentunya ini sangat baik sekali. Dan apabila memang ternyata dia ada tekanan dan tekanan itu yang dia alami pada waktu kejadian, dan tentunya ini juga harus dibuka siapa yang mengintervensi, siapa yang melarang ataupun membungkam sehingga dari saksi ini tidak bisa atau tidak boleh menjadikan saksi untuk membuka satu peristiwa kejadian. Nah, ini bagus sekali memang kalau memang ini saksi ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena di sini kan kasus PK ini adalah kasus yang dikawal oleh ribuan dan jutaan orang yang mengawal kasus ini tentunya. Karena ini tidak akan bisa menjadi satu ada kepentingan tertentu kalau memang suatu kasus ini memang ada satu hal yang tidak wajar. Nah, inilah yang harus kita buka. Nah, alhamdulillah kita lihat bahwa saksi ini sudah hadir dan mau ya memberikan pernyataannya dan bisa juga dipertanggungjawabkan apabila dia juga bisa memperlihatkan ya kejadian pada waktu itu. Dari mulai handphone, dia punya bukti-bukti lain yang sifatnya adalah pembuktian kasus ini. Tentunya ini sangat baik sekali untuk bisa diterimanya PK ini untuk 6 orang terpidana. Di mana fakta persidangan, nanti kan masing-masing melakukan argumen. Ada saksi, ada ahli, termasuk juga alat bukti baru. Nah, tergantung pihak hakim. Hakim yang kali ini itu kan bukan hakim-hakim yang sudah ikut sidang judefeksi awal. Ini adalah hakim-hakim dari Mahkamah Agung. Nah, biarkan nanti hakim majelis dari Mahkamah Agung yang menilai apa PK ini layak diterima atau tidak. Kalau menurut pandangan Abang ini seperti apa, akan diterima atau seperti apa nih? Kalau saya, gimana ya? Jaksa kan seperti itu menolaknya. Artinya dia tanpa menyentuh daripada substansi materi pokok. Itu pihak jaksa. Nah, tapi kalau kita ataupun para pengacara, terutama pengacara para tervonis yang sudah mengajukan PK, itu kan berusaha meyakinkan dalam sidang PK agar novum-novum yang memang ada itu bisa menjadi pertimbangan hakim, terutama saksi ahli yang akan dihadirkan. Perlu saya sampaikan bahwa terkait 6 terpidana yang telah mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dan ini diajukan melalui tim pengacara Pak Otto Hasibuan. Dalam hal ini saya sebagai praktisi hukum sangat-sangat mengharapkan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk dapat melihat dengan menggunakan hati nurani dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Efeknya sangat besar. Kenapa? Kami meyakini kalau handphone ini dibuka, ya bisa kami pastikan ya 99% 8 terpidana bisa bebas. Kenapa? Kalaulah isi handphone itu ya ketika disita oleh kepolisian ya dan dibuka isinya ternyata memang mendukung sangkaan dari pihak kepolisian, pasti dibuka sejak awal. Contoh begini, kita anggap aja nih ya, handphone itu dibuka nih sama pihak kepolisian. Ternyata di percakapan handphone itu terdapat kalimat umpamanya begini, saya tunggu ya kamu di jembatan Talun, kamu persiapkan dong batunya,
saya bawa balok, saya bawa ini. Artinya ada percakapan merencanakan pembunuhan. Ya. Saya meyakini sejak awal pasti dibuka oleh pihak polisian. Artinya barang bukti itu menguatkan sangkaan pihak kepolisian. Nah pertanyaannya, kenapa kok handphone itu tidak dibuka isinya? Ya, kan ada tanya. Jangan-jangan justru kalau dibuka justru akan membuktikan 8 terpidana ini bukanlah pelakunya. Simpel aja. Pihak kepolisian ini gampang kita tebaknya, ya. Kalaulah barang-barang bukti yang menguatkan sangkaannya atau tuduhannya pasti itu dibuka sejak awal. Jangankan barang bukti yang mengarah ke sangkaannya ya, sedangkan foto aja, foto kondangan aja yang nggak ada hubungannya dengan tindak pidana aja itu bisa dijadikan loh sama Mabes Polri loh, menunjukkan foto Peggy Setiawan sedang kondangan. Padahal itu sudah bisa ditebak nggak ada hubungan dengan tindak pidana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.